Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Ini yang paling terbaru ini guys ya. Guys, ini benar-benar amazing. Itu kata-kata yang patut dan pantas untuk kuasa hukum 7 terpidana dan terkhususnya Jutek Bongso memang patut diapresiasi dan diacungkan jempol guys. Mantap untuk Bang Jutek ya. Tanpa rasa lelah dan rasa letih, Jutek Bongso terus menyuarakan dan mengawal proses laporan polisi terhadap Rudiana, AF, RT Pasren dan juga Kavi. Dan tentunya, Jutek Bongso dan Christian Grace sambil menunggu kebebasan 7 terpidana dan diseretnya Rudiana, AF, RT Pasren serta Kavi ke penjara. Wow, keren, mantap ya. Kita kawal sampai selesai kasus ini guys. Kasus Vina ini ya, jangan sampai lengah ya guys ya. Nah oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apakah videonya? Ini dia. Let's go. Ini kan saya lihat drop jauh. Kalau drop jauh, kalau nggak ada media kita untuk menyuarakan, mengawal kasus ini, maka yang kita perjuangkan selama ini menurut saya akan berakhir sia-sia nanti. Iya betul. Akan menurun nanti terus kita ini. Itu sebabnya ya teruslah kita konsisten ya untuk mengawal kasus ini lewat media ya, supaya masyarakat dapat mengikuti dari sumbernya, bukan dari katanya iya, gitu, betul, tapi dari sumbernya. Karena kami ini kan pelaku gitu kan. Nah, nanti ada beberapa hal yang juga eksklusif saya akan sampaikan di YouTube-nya Pristine ya. Nah, jadi update terkini lah ya saya akan sampaikan. Sekarang sebelum itu saya sampaikan di YouTube-nya Mbak Pristine ya. Namanya collab. Iya, mantap ya. Kita kawal sampai selesai kasus ini ya guys. Jadi saya mau ingin bertanya gitu kan. Ini kan hampir mirip ya, tugas seorang pengacara dengan jurnalis ini kan hampir mirip ya. Iya. Apalagi saya lihat Mbak Pristine kemarin itu kan, waduh, keluar gang, masuk gang, melakukan investigasi. Iya, masuk kampung, keluar kampung gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Saya ikutin, saya nonton, saya salah satu yang follower gitu kan. Subscriber saya, saya ikutin gitu kan. Kenapa? Menarik, cukup menarik, energik, dan saya salah satu pengagum ya. Walaupun saya pengacara, saya salah satu pengagum. Saya bilang ini hebat, luar biasa, ya. Nah, jadi saya ingin bertanya sih, ya. Selama mengikuti kasus Vina dan Eki Cirebon ini udah berapa lama sih, Mbak Pristine? Karena kan channel YouTube saya itu baru 3,5 bulan. Jadi saat saya launching itu, yang saya wawancara pertama ya Bang Oto Hasibuan waktu itu sekitar bulan Juli. Jadi kasus ini sebenarnya sudah bergulir. Kasus Vina itu udah bergulir. Makanya kemudian saat kami launching, ada kasus ini nih. Kenapa kemudian menarik kasus ini, saya putuskan untuk, kan saya sering bilang ya ke Bang Jutek ya, Bang Jutek dan beberapa pengacara yang saya kenal baik dan menjadi pengacara para terpidana, saya selalu bilang, saya izin keluar dari kerumunan itu dalam arti di ruang sidang sudah ada teman-teman media konvensional namanya, ada televisi yang bisa penonton bisa ikuti secara live ya Bang ya, lihat Bang Jutek lah bagaimana pertanyaan-pertanyaan pada ahli dan juga saksi, bagaimana berdebat dengan jaksa sebagai termohon gitu ya, peninjauan kembali. Saya pikir kita harus berbagi peran nih. Udah ada yang ngambil di persidangan, Bang Jutek juga dan Jutek juga ada hakim, ada jaksa sudah berjuang dengan peran masing-masing ya untuk mencari kebenaran material. Karena kita sepakat ya, bahwa pidana itu bukan menang-menangan antara pengacara sama jaksa nih, tapi kita cari kebenaran material. Makanya kita pikirlah sama tim untuk kenapa kita nggak temui orang-orang yang disebut-sebut sedangkan mereka seharusnya kita harapkan mereka datang ke persidangan ya, Bang. Sebenarnya kalau mau cari ya datang ke persidangan menceritakan versi sebenarnya buat mereka. Ya udahlah kita jemput bola, kita cari-cari. Akhirnya kami putuskan Bang untuk kemudian turun, mungkin Bang Jutek bilang tadi ya, turun cari orangnya daripada hanya dari media sosial, kita cari, kita klarifikasi sampai kemudian yang kita ketemukan ya bahwa ternyata itu Rudiana yang sudah dinyatakan oleh, informasinya ternyata memang dari mantan kabar reskrim ya, tidak pernah ada pernyataan resmi dari Polri yang bilang bahwa itu Rudiana itu sudah dinonaktifkan. Memang ternyata kami telusuri hanya Komjen Ito yang cerita sepengetahuan dirinya ternyata itu Rudiana sudah dinonaktifkan. Akhirnya kami cari, terbukti bahwa di saat kami investigasi ternyata itu Rudiana masih aktif, masih mimpin apel gitu ya. Terus bagaimana Aris Papua, terus ada adiknya yang ternyata juga dalam satu circle bahasa anak sekarang dengan siapa? Itu Rudiana gitu ya. Gimana Gugun Gumilar menolak kami. Justru akhirnya ada banyak hal lain juga Bang yang bisa kami temukan, misalnya bagaimana pelayanan dari termasuk pengacara Bu Elsa ya. Bu Elsa Syarif ya, Bu Elsa Syarif itu. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh polisi kepada masyarakat setidaknya yang di Polres Cirebon Kota ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa kami buka ke publik. setidaknya fakta-fakta ya, silakan netizen yang menilai fakta-fakta yang bisa kami ungkapkan di luar dari ruang sidang, dan itu juga penting ya Bang Jutek ya. Karena kan kalau dari sudut pandang saya ya Bang, saya hanya mau mewakili netizen bilang gini,
ternyata belakangan kan ada Komnas HAM Ya. yang bilang bahwa ternyata prosesnya sudah dari 2016, 2017 sudah ada putusan etik. Betapa tidak adilnya apa yang dialami sama para terpidana yang itu dikonfirmasi ya, ini bukan lagi dugaan, tapi dikonfirmasi oleh Komnas HAM sendiri bahwa memang ada dugaan penganiayaan. Pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM, dan itu termasuk pelanggaran HAM, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, dan juga pembatasan akses terhadap bantuan hukum. Tapi sanksinya sanksi etik. Itu sanksinya sanksi etik. Sudah disanksi, tapi apakah itu sudah sepadan dengan apa yang mereka lakukan? Kalau mau balik lagi ke rasa keadilan kita, mau pakar hukum atau enggak, Bang, pasti kan tercederai juga nih rasa keadilan kita. Orang sampai babak belur, kemudian hanya di sanksi etik. Karena harapan kita adalah Polri juga secara aktif untuk bisa melakukan proses secara pidana dong. Kalau memang ada anggotanya yang terbukti melakukan itu. Tapi kan dari 2017 sampai sekarang nggak ada proses itu, Bang. Jadi itu sih yang membuat saya juga Terpanggil banget untuk terus mewakili netizen, untuk banyak banget yang komen, Kak, jangan pindah dulu kasus lain, karena memang belum selesai kita di sini sih, belum selesai sih tanggung jawab kita, Bang. Iya, sama-sama. Saya tidak mengenal, tapi saya sangat dendam pada mereka yang menginjak-injak hukum dengan menyajikan bukti digital rekayasa dan tidak mengakuinya. Ini paling jahat sekali. Jadi yang mulia hakim, ya hentikanlah rekayasa ini. Kalau tidak kita hentikan rekayasa ini, maka bukan hanya kami rakyat jelata yang akan menjadi korban. Anda pun hakim bisa direkayasa oleh komplotan Muhammad Noel Azhar ini. Iya. Hakim, bahkan jaksa itu sendiri, jenderal pun bisa direkayasa. Kalau begini ceritanya, bahkan menteri, siapapun bisa. Kalau laboratorium komputer forensik dijadikan justru animasi, ya, studio animasi. Waduh, udah hancur sekali Indonesia ini. Ya, bagaimana moralitasnya itu? Ya, yang tajam justru dikabur-kaburkan untuk menggiring hakim. Apalah dikit kepada yang mulia ini, ya. Berkontribusilah terhadap peradaban hukum di Indonesia. Gitu loh, jangan serang personal. Ini ahli kami, kayak jaksa Sandi Andika, ahli kami sangat berkompeten. Rismon itu siapa? Ya saya jurusan lulusan teknik elektro Universitas Gajah Mada tahun 98, ya, ijazah asli loh, ya kan? Iya. Itu, ya kan? Ahli Anda lulusan S1 teknik mesin Universitas Sriwijaya. Nah, sama-sama ini, gitu loh. Sama-sama engineering gitu. Jadi jangan ahli kami lebih hebat, ahli dia entah siapa itu, ya kan? Itu kan kayak anak-anak itu pembelaannya, ya, tanggapannya kemarin, ya, personal, serang aja argumennya gitu. Kalau ada statement saya di YouTube yang bagi Anda itu hoax, ya laporkan. Kemarahan saya itu berbasis sains dan besok kita ungkapkan. Itu loh, saya sangat betul. benci mereka yang dibayar oleh rakyat justru memanipulasi hukum dengan cara memanipulasi barang bukti digital dan disajikan. Itu loh. Padahal jaksa harusnya punya jaksa peneliti. Oh, ini kabur ini, kok bisa ini begini? Harusnya kan ditolak. Itu loh. Hakim juga begitu. Kenapa diterima sudah kabur gitu? Apa nggak pernah melihat tayangan CCTV yang normal? Kan semua diterima, gitu loh. Iya. Ya begitulah harusnya jaksa independen. Iya. Keren ya, luar biasa ya perjuangan orang-orang hebat ini untuk menegakkan keadilan gitu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Jutek Bongso dengan Christian Grace tadi ya. Yuk guys, kita kawal kasus Vina ini sampai selesai. Dan selain Pak Christian Grace ini yang mengawal, kita juga semua harus mengawal. Ya, selain beliau yang menyebarkan kabar-kabar baru tentang kasus Vina ini, para content creator, para YouTuber, para TikToker juga akan membantu menyebarkan hal-hal baru tentang kasus Vina Cirebon ini. Nah, jadi guys, yuk kita kawal kasus ini sampai selesai, jangan sampai lengah gitu ya, apalagi terkait laporan polisi 7 terpidana ini tentang siapa itu namanya, Rudiana, RT Pasren, AF serta Kavi. Sampai saat ini kan masih belum selesai ya, belum jelas titik terangnya gitu ya.
yuk kita kawal sama-sama agar kasus ini cepat terkuak gitu ya, sampai selesai gitu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini dan terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.